wabarakatuh. Perkenalkan, saya Toto Anistiawan, salah satu mahasiswa Magister Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Angkatan 2022. Pada semester 1 terdapat mata kuliah Paradigma dan Teori Ilmu Administrasi. Salah satu yang dibahas adalah tentang Strategic Map. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing tentang pengetahuan Strategic Map menurut menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti, dan nanti ada ilustrasinya atau contoh sehingga mudah dipahami. Strategic Map adalah sebuah diagram untuk menggambarkan visi, misi, strategi organisasi yang diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari pada setiap unit organisasi. Strategic Map dibuat dengan menggunakan perspektif balance scorecard, yaitu ada empat perspektif, yaitu financial perspektif, customer perspektif, internal business perspektif, dan learn and growth perspektif. Kaplan memperkenalkan strategic map sebagai transformasi dari balance scorecard ini pada tahun 2001. Strategi objektif dideploy kepada beberapa strategi pada setiap perspektif. Nah, strategi tersebut memiliki hubungan saling terkait yang dinamakan dengan cause effect relationship. Jadi satu perspektif ini tidak bisa berdiri sendiri, dia harus disupport oleh perspektif lain, dan juga dia memiliki keterkaitan dengan perspektif lain. Oleh karena itu strategi map ini menjadi bagian dari framework balance scorecard untuk mendapatkan tampilan visual dari strategi sebuah organisasi. Nah, strategi map ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah semua informasi strategi map ini berada pada satu diagram, sehingga mempermudahkan kita untuk melihat hubungan antar perspektif. Yang kedua, strategi dibuat mengacu pada strategi objektif organisasi. Yang ketiga, menggunakan 4 perspektif balance scorecard, yaitu financial, customer, internal business, dan learning and growth. Yang keempat, setiap perspektif memiliki strategi-strategi yang saling berhubungan, baik dalam satu perspektif maupun dengan antar perspektif. Yang kelima, garis panah menunjukkan cause and effect relationship. Dengan menggunakan strategic map ini akan mempermudah kita untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Namun yang perlu diperhatikan adalah tantangan terbesarnya adalah bukan pada menggambarkan strategi di strategic map, tetapi bagaimana kita mengimplementasikan atau melakukan aksi pada hasil-hasil yang didapatkan. Pada dasarnya, balance scorecard bukanlah alat untuk menentukan sebuah strategi atau membuat sebuah strategi, tetapi alat untuk menerjemahkan strategi menjadi suatu yang dapat diukur, jelas, dan siap untuk dilaksanakan. Untuk mempermudah komunikasi strategi, maka perlu dibuatlah peta strategi. Jadi metode yang digunakan bisa saja menggunakan balance scorecard ataupun juga bisa menggunakan SWOT atau metode yang lainnya. Tetapi kenapa lebih banyak menggunakan balance scorecard? Karena dianggap balance scorecard ini memiliki tingkat koherensif yang lebih bagus dibandingkan dengan metode yang lain. Setiap perspektif dalam strategi map ini memiliki hubungan sebab akibat yang sangat jelas. Seperti financial perspektif ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau hal yang ingin kita capai, seperti profit, revenue, ataupun juga cost. Jadi financial perspektif ini pada umumnya merupakan apa yang diinginkan oleh shareholder maupun stakeholder utama pada suatu organisasi, khususnya kalau di organisasi non-profit itu
lebih banyak atau bisa dimodifikasi menjadi stakeholder perspektif, bukan lagi dari financial perspektif. Sedangkan untuk customer perspektif adalah untuk menggambarkan apa yang harus kita hasilkan terhadap pelanggan kita, seperti kualitas yang bagus, pelayanan yang ramah, ketersediaan barang dan lain sebagainya. Pada umumnya customer perspektif ini akan merupakan gambaran dari customer value. Jadi hubungan sebab akibatnya yang terjadi adalah apabila customer perspektif ini dapat dicapai, maka financial perspektif kemungkinan akan dicapai juga. Internal perspektif menggambarkan kondisi pencapaian dari proses internal organisasi yang dilakukan untuk menunjang customer perspektif dan juga financial perspektif. Nah, internal perspektif sendiri pada umumnya memiliki beberapa domain, antara lain adalah proses operasional, proses manajemen pelanggan, proses inovasi, serta proses yang bersifat sosial dan regulasi. Learning and growth perspektif menggambarkan mengenai komponen-komponen yang harus dimiliki oleh organisasi agar mampu melaksanakan internal perspektif dengan baik. Adanya strategic map diharapkan goal dan strategi organisasi yang sudah dibuat dapat dipahami oleh seluruh anggota organisasi tersebut. Pada kali ini saya mencoba untuk menyampaikan penerapan strategi map dengan pendekatan balance scorecard pada salah satu organisasi. Di sini saya akan menyampaikan tentang organisasi dari Kanwil DJPB Provinsi Aceh. Sebagai kepala Kanwil akan menerapkan strategic map dengan yang pertama dengan perspektif stakeholdernya, yaitu ingin mencapai pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif. Lalu untuk customer perspektifnya adalah yang ingin dicapai adalah birokrasi dan layanan publik yang agile dan efektif serta efisien. Selanjutnya pada perspektif internal business perspektif ada lima sasaran yang ingin dicapai. Yang pertama adalah perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel. 2, komunikasi, edukasi dan standarisasi yang berkesinambungan. Ketiga adalah pengelolaan kas yang optimal. Kelima, akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu. Sedangkan pada perspektif learning and growth ada 3 sasaran yang ingin dicapai, yaitu organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi. Kedua, pengelolaan keuangan dan BMN yang efektif, efisien dan akuntabel. Selanjutnya, sistem informasi dan teknologi yang handal. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari 4 perspektif tersebut kita bisa lihat sumber daya manusia yang optimal dan berkinerja tinggi akan mempengaruhi dari internal bisnis. Salah satunya adalah perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel. Akan dengan adanya SDM yang tinggi juga akan mempengaruhi terhadap pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien. Setelah itu, dari perspektif internal bisnis ini akan mempengaruhi terhadap perspektif customer. Dari tersebut, jika perspektif customer sudah dicapai, maka perspektif dari stakeholder, yaitu pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan produktif, akan bisa tercapai juga. Demikian sharing materi tentang strategic map dari saya, dan saya sangat memerlukan sekali masukan serta saran dan kritik dari rekan-rekan semua, sehingga
apa yang saya sampaikan bisa menjadi lebih baik dan dimengerti oleh rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.